Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iliani Yuskartika Billy dengan NIM 2319081, Prodi Pendidikan Biologi. Saya kuliah di kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hewan vertebrata, yaitu amfibi. Salah satunya itu adalah katak. Yang pertama ada sistem pencernaan, kedua sistem pernapasan, ketiga sistem ekresi khususnya pada proses pembentukan urin, dan yang terakhir itu ada proses peredaran darah. Nah, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu ada sistem pencernaan pada kelas amfibi. Sistem pencernaan merupakan sistem dalam tubuh organisme yang bekerja untuk proses dan mengubah makanan serta menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan serta mengubah substansi makanan menjadi suatu bentuk yang ukurannya kecil dan larut dalam air sehingga dengan mudah menembus dinding usus dan dapat digunakan oleh sel untuk sintesis sel-sel yang baru. Pada sistem pencernaan amfibi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada mulut. Rongga mulut merupakan organ pencernaan makanan pertama pada amfibi. Pada mulut terdapat gigi, lidah, saliva yang membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Yang kedua ada kerongkongan. Makanan yang telah dicerna pada mulut akan melewati kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan terjadi gerak peristatis. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan tempat penyimpanan makanan sementara di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Lambung amfibi bersifat asam yang bertujuan untuk membunuh kuman-kuman dan penyakit. Yang berikut ada usus halus. Usus halus itu yaitu menerima makanan dan dari lambung serta terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan di dalam usus halus juga dibantu oleh organ tambahan. Usus besar. Usus besar merupakan tempat penampungan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna di dalam usus halus. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan pada amfibi atau katak. Kotoran akan dibuang melalui kloaka yang merupakan muara ketiga saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran reproduksi. Kita akan masuk pada poin kedua, yaitu sistem pernapasan kelas amfibi. Nah, hewan amfibi ini dia itu termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Saat katak masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insan. Insan kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insan dalam. Insan dalam akan menyusup seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung darah, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dari paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah, akan memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikut saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu sistem ekresi pada hewan amfibi, yakni katak. Nah, ini alat ekskresi binatang amfibi itu ibarat katak yang sanggup berupa ginjal. Katak ini mempunyai kadal ginjal yang bermuaranya berada di kloaka.
Ginjal mempunyai kelenjar kelamin yang bersatu dengan salurannya pada katak jantan, sedangkan kedua kalah pada katak betina terbentuk secara terpisah. Fungsi utama ginjal katak yakni untuk menciptakan air yang berlebihan dalam badan menjadi keluar. Kegunaan ginjal pada katak juga untuk mengatur kadar air yang ditampung oleh kantong kemih berbentuk vitra. Kantong kemih katak dikala berada di dalam air akan penuh dengan urin yang berbentuk encer. Sedangkan kantong kemih katak dikala berada di darat akan berisi air yang kembali diserap laratan penguapan pada kulit sehingga sebagai ganti dari air yang hilang. Sistem ekskresi binatang vertebrata ibarat katak ini juga sanggup berupa kulit. Katak mempunyai kulit yang menghasilkan lendir untuk menciptakan permukaan kulit. Tetap terjaga kelembapannya dan tetap basah. Jika kelembapan di permukaan kulit tetap terjaga, maka proses pernapasan pada katak dalam menukar gas akan meningkatkan melalui kulit. Sistem ekskresi binatang vertebrata pada katak juga sanggup berupa paru-paru. Selain kulit dan ginjal, alat ekskresi pada katak ini memang sanggup berupa paru-paru yang berbentuknya dua buah kantong dengan dinding tipis. Kegunaan paru-paru tersebut yakni untuk mengeluarkan uap air dan kantong dioksida dari dalam tubuh. Yang terakhir ada sistem peredaran darah pada katak. Ini katak itu memiliki sistem peredaran tertutup. Nah, yakni ini darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, ini darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran, yang artinya katak mempunyai sistem peredaran darah ganda. Pertama kali, darah dari jantung beredar menuju paru-paru atau pulma. Kemudian darah berasal dari seluruh jaringan tubuh menuju jantung dan selanjutnya diedarkan kembali ke saluran jaringan tubuh. Katak dan amfibia lainnya mempunyai jantung yang berbagi 3 ruang dengan 2 antrium atau serambi, yakni antrium kanan dan antrium kiri, dan juga satu ventrikel atau bilik. Di dalamnya juga itu terdapat katup atau sekat yang mencegah darah pada ventrikel tidak mengalir kembali ke antrium. Dari berbagai jaringan dan organ tubuh, darah mengandung sedikit oksigen atau O2 akan menuju sinus venosus dan dilanjutkan ke antrium kanan. Kemudian darah dialirkan menuju ventrikel. Setelah itu darah mengalir menuju anteriopulmonasi. Akhirnya darah masuk ke paru-paru. Karbon dioksida atau CO2 dalam darah pada paru-paru mengandung oksigen O2 dan paru-paru ini akan dialirkan menuju vena pulmonalis, lantas diteruskan ke antrium kiri jantung. Peredaran darah yang berlangsung demikian dinamakan peredaran darah kecil. Sementara itu, darah yang mengandung oksigen atau O2 pada antrium kiri jantung akan dialirkan menuju ventrikel. Walaupun sedikit, darah ini akan bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, darah dalam ventrikel menuju ductus arteriosus atau batang nadi hingga aorta. Aorta memiliki cabang ke kanan dan ke kiri yang masing-masing berbagi terdiri atas 3 arterial, yakni arteria anterior atau carotis,
lungarta, dan arterial posterior atau anterior pulmocutaneous. Arterial carotis mengalir darah ke kepala dan otak. Lung aorta mengalirkan darah ke dalam tubuh, dan arteri pulmocutaneous mengalirkan darah paru-paru dan kulit. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ciri umum dari anggota kelas amfibi atau katak itu adalah ini. Sebagian besar hewan ini menghabiskan tahap awal atau siklus kehidupannya di dalam air dan bernafas dengan insan luar dan paru-paru, dan terkadang juga bernafas dengan kulit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.